teman-teman, selamat datang teman-teman semuanya di kelas Tanya Dominesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nanas. Kali ini akan memandu kelas Tanya selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama Mas Bagas. Jadi kelas Tanya kelas Tanya Dominesia ini merupakan webinar setiap bulan yang diadakan oleh Dominesia dengan tujuan untuk membantu teman-teman meningkatkan kompetensi di dunia online. Nah, melalui kelas tanya ini, teman-teman nanti dapat belajar langsung dari praktisi berpengalaman di berbagai bidang dengan berbagai topik. Nah, kebetulan topik kali ini adalah kelas tanya dengan judul SEO Essentials, Mastering on Page and Off-Page Optimization for Maximum Impact. Gitu. Nah, sebuah informasi nih teman-teman, kelas tanya kali ini berkolaborasi dengan domain.cloud, yaitu salah satu ekstensi domain yang paling banyak dibeli di Dominesia. Dominesia ini adalah penyedia hosting, registrasi domain, Cloud VPS dengan harga terjangkau didukung teknologi cloud storage berbasis SSDN PMI dengan 3 kali replikasi data. Jadi untuk teman-teman yang sedang cari web hosting dan domain, bisa banget menggunakan layanan Dominesia, dijamin aman. Jadi langsung aja kayaknya kita sambut Mas Bagas. Halo Mas Bagas. Halo Mbak Nana, selamat malam. Wah, selamat malam Mas Bagas. Mas Bagas gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Nanas gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Nah, teman-teman, Mas Bagas ini adalah praktisi SEO di Turn Backlink. Mungkin Mas Bagas bisa cerita sedikit nih, Turn Backlink itu apa ya? Oke, jadi Turn Backlink itu platform buat kita belajar digital marketing, teman-teman. Nah, di belajar digital marketingnya bukan cuma SEO ya, ada nge-ads, ada social media, ada email marketing, dan lain sebagainya. Selain itu, Turn Backlink juga punya program namanya Ruang Henti Digital, di mana di program tersebut, Turn Backlink itu nantinya akan ke luar kota, gitu, akan ngadain seminar webinar digital marketing di kota-kota kalian, guys, gitu. Keren nih, berarti untuk teman-teman yang pengen banget belajar digital marketing bisa banget ke Turn Backlink. Juga kan tadi sempat dibilang ya kalau misalkan Turn Backlink itu bisa di kota-kota besar. Nah, ini teman-teman bisa banget untuk mungkin cek Instagramnya kali ya Mas ya untuk Tuh. tahu Turn Backlink ini lagi di kota mana sih. Mungkin kalau ada di kota teman-teman bisa banget join gitu ya Mas ya. Betul, Mas. Mungkin langsung aja ya untuk menghemat waktu, bisa langsung aku lempar ke Mas Bagas untuk pemaparan materi Mas Bagas. Silahkan. Oke, thank you Mbak Nanas atas sambutannya yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Dominesia. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, berhubung malam ini masih suasana Syawal ya, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin buat teman-teman. Selama 1 jam ke depan, barengan sama aku, kita akan belajar soal mastering on page and off page optimization untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Disclaimer, apa yang aku paparkan di malam hari ini itu berdasarkan pengalaman aku pribadi yang semoga ketika diimplementasikan di teman-teman itu juga works di websitenya teman-teman. Oke, kita share screen aja teman-teman. Oke, ini materinya SEO Essential, Mastering on Page and Off Page Optimization untuk ngedapetin hasil yang maksimal. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, aku pengen tahu teman-teman di sini ada yang blogger, ada yang SEO spesialis, ada yang web developer atau apa pekerjaannya boleh ketik di kolom komentarnya. Ada blogger, Mas Rama, blogger, siapa lagi nih? Mana lagi? Blogger, developer. Oke. Ada lagi? Ada yang SEO nggak? Sales Mas, wih mantep nih Mas Hendra, sales mau belajar SEO, advertiser, mau jadi generalis, copywriter. Oke, teman-teman. Berarti kalian udah ada di dunia digital lah ya, paling lebih gitu. Ada yang blogger, berarti udah ada yang paling nggak nulis konten di websitenya. Nah, di mastering ini kita mulai dari yang namanya on page dulu, teman-teman. On page optimization. Nah, di aku on page optimization itu terbagi jadi dua, teman-teman.
Ada yang namanya on-page content, dan juga ada yang namanya on-page technical. Kita akan bahas satu persatu dari ini, mulai dari on-page content sampai nanti on-page technical. Yang pertama, ada yang namanya niche. Niche adalah topik atau tema khusus yang digunakan pada suatu blog. Nah, niche ini berguna untuk membantu pemilik website dalam menentukan fokus dan topik konten yang lebih jelas dan terarah gitu. Nah, yang blogger-blogger atau yang SEO, niche kalian itu apa? Boleh nggak disebutin di topik di kolom komentar yang blogger-blogger? Niche-nya apa, guys? Teknologi, anim, gardening farming, digital marketing, tekno. Wah, ini ada yang 3. Oke, guys, kenapa aku tanya niche gitu? Karena di algoritma Google sekarang ya, teman-teman nggak boleh bikin satu website itu ngebahas banyak topik. Kenapa? Karena di update kemarin, Google itu jadi tidak mendapatkan topical authority yang nanti kita akan bahas di website teman-teman. Ini aku taruh di awal, teman-teman udah harus mulai fokus kepada niche yang teman-teman memang expert dan sukai gitu. Nah, niche itu ada digital marketing, ada yang tadi farming, ada yang anime dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang literasi gitu, ada yang food and beverage, ada teknologi, travel and self development. Jadi mulai sekarang teman-teman coba ditentukan. Tadi ada yang satu website 3 niche. Nah, teman-teman prioritasin atau tentukan satu niche yang kalian mau jalanin sampai teman-teman nanti bisa ngedapetin AdSense dari blognya teman-teman. Itu dari niche konten dulu. Nah, yang kedua, ada keyword research, teman-teman. Ini menjadi hal yang sederhana, ada yang menjadi hal yang sederhana, tapi ini krusial. Dari niche tadi, teman-teman bisa menentukan keyword apa yang kira-kira relevan dengan niche teman-teman. Keyword kalau buat yang belum tahu, buat yang tadi sales, buat teman-teman yang developer, ini adalah keyword kata-kata atau frase yang kalian gunakan, ya, yang kalian targetkan, nantinya itu akan digunakan oleh user teman-teman untuk menemukan kontennya teman-teman di SERP. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman ingin melakukan keyword research. Apa aja? Yang pertama, relevansi. Kayak tadi misalkan yang niche-nya soal kesehatan gitu, atau niche-nya tadi soal food and beverage. Jangan teman-teman udah dipilih satu niche kesehatan atau olahraga atau tadi atau apa food and beverage, teman-teman bahas travel di website teman-teman. Itu sudah lagi tidak relevan, teman-teman. Ya, kita di sini pengen ngebikin konten teman-teman, website teman-teman itu mengikuti guideline dari Google sehingga nantinya bisa page one dalam kurun waktu yang lama, bisa long lasting gitu, nggak sebentar, nggak cepat ranking tapi cepat turun juga gitu ya. Jadi di sini paling penting ada relevansi. Terus yang kedua, saat teman-teman ngelakuin keyword research, perhatikan search volume-nya, berapa search volume dari keyword yang akan kalian targetkan. Karena nantinya itu akan merefleksikan jumlah traffic yang masuk ke dalam kontennya teman-teman. Nah, yang ketiga, short tail and long tail keyword, ini sangat berguna buat website-website yang masih baru. Karena banyak pertanyaan yang muncul, kok punya website baru tapi nggak bisa naik ya rankingnya. Udah dioptimasi sana sini tapi nggak naik rankingnya. Itu karena kalian menargetkan short tail keyword yang kompetisinya itu sama website-website besar, teman-teman. Nah, oleh karena itu, yang terakhir adalah competition. Competition itu jangan berfokus pada keyword difficulty, tapi teman-teman berfokus pada results yang ada di search engine result page. Misalkan, teman-teman masukin keyword kursus digital marketing gitu ya. Nah, itu nanti yang muncul di SERP, resultnya berapa jumlahnya? Ada yang 1 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 juta. Itu yang teman-teman pertimbangkan untuk menargetkan sebuah keyword. Bukan keyword difficulty yang ada di tools keyword research kayak Ahrefs ataupun SEMrush.
Lalu, udah niche, kalian udah tahu niche teman-teman apa, udah keyword research yang relevan, teman-teman harus paham search intent. Nah, search intent sebagai pemilik website, teman-teman harus bisa memuaskan intentnya si audiens. Saat dia melakukan riset, typing queries, atau typing keyword di SERP, dia punya tujuan. Nah, teman-teman harus bisa ngejawab permasalahan tersebut, harus bisa achieve tujuannya dia apa. Nah, jenis-jenis intent yang biasa orang gunakan untuk melakukan pencarian di search engine itu ada navigasional, ada informasional, ada komersial, ada transaksional. Nah, saat dia typing keyword yang intentnya informasional, misalkan cara, bla bla bla, atau tutorial, bla bla bla, maka teman-teman harus provide konten yang bentuknya artikel yang ngebantu ngejawab si audiens tadi. Jangan teman-teman dia masukin keyword yang informasional, tapi yang teman-teman provide adalah produk. Gitu. Itu tidak relevan dan tidak menjawab intentnya audiens dari teman-teman. Terus ada internal link. Nah, internal link, teman-teman, itu bisa ngebantu audiens itu dari satu stage buying journey. Itu kayak funnel, teman-teman. Dia ada di level awareness, ada di level consideration, ada di level conversion. Nah, di level awareness itu teman-teman bisa masukin keyword atau masukin artikel yang berbau informasional, consideration di komersial, di conversion, di transaksional, masukin internal link yang berkaitan di satu topik gitu. Intinya ini adalah tautan antar link di dalam website teman-teman. Misalkan di backlink. Dalam digital marketing, media sosial menjadi salah satu media untuk promosi yang efektif. Promosi yang efektif ini disebut internal link. Aku tambahan. Jadi Google saat melakukan crawling, ya teman-teman, itu ada 3 kerjanya. Yang pertama crawling, yang kedua indexing, yang ketiga ranking. Nanti kalau misalkan di Indonesia ada kelas tanya lagi ngebahas soal crawling, indexing, ranking, kita bisa bahas lebih komprehensif. Tapi di sini aku kasih gambaran. Nah, saat proses crawling tadi, dia menemukan kontennya teman-teman itu dari internal link. Ingat, dari internal link. Oke, jadi coba teman-teman cek di dalam konten teman-teman ada nggak yang kontennya itu tidak ada internal link. Nah, konten yang tidak ada internal linknya disebutnya orphan page. Dia buntu. Google udah buntu, nggak bisa nemuin konten yang lainnya. Gitu. So, teman-teman, internal link ini penting banget di SEO. Terus, saat teman-teman sudah dapat nih keyword research, sudah dapat search intent dari internal link, maka Google akan melihat blog ini topical authority-nya apa. Misal turn backlink, ada kata Instagram. Dia, si turn backlink ini, sudah ngebahas topik Instagram sebanyak 26. Udah ada banyak konten, ada 26 yang ngebahas soal Instagram. Keuntungannya, kalau misalkan teman-teman mendapatkan topical authority ini, ya, teman-teman bahas lagi nih satu konten baru yang berkaitan dengan Instagram. Maka yang terjadi, website teman-teman atau konten teman-teman itu bisa ke indeks jauh lebih cepat. Oke? Jadi dijalanin tadi, dari penentuan niche, keyword research, search intent, internal link, sampai ke topical authority. Jangan ada yang ke skip satu pun ya teman-teman. Berikutnya ada about us. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Aku tanya, siapa di sini yang blognya atau websitenya itu belum ada about us? Boleh tulis di komentar, kolom komentar teman-teman. Atau udah ada? Yang udah ada about us siapa? Mas Andi udah. Teman-teman yang lain? Mas Ryan udah. Oktav udah. Oke, berarti teman-teman sudah mengoptimasi website dengan baik di about us.
Kenapa ini menjadi penting, guys? Kalau misalkan gini, selalu ada di setiap web. Ada yang nggak ada, Mas Adi. Nah, website yang tidak ada about us, ya teman-teman, itu diindikasikan oleh Google sebagai private block network. Atau kalau bisa teman-teman singkat, PBN. Ada yang familiar dengan PBN? Itu adalah praktik SEO yang black hat gitu ya. Nah, karena banyak private block network di update algoritma terakhir ini wajib ada, teman-teman. Ini sebagai bentuk kita itu ngasih tahu ke Google kalau website kita bukan website PBN. Kita sebagai pemilik website kasih tahu latar belakang kita apa, visi misi kita apa, kemudian kalau nulis konten siapa yang nulis gitu. Ini untuk kita tidak dianggap PBN oleh Google gitu. Jadi yang belum ada tolong ditambahin about us ini untuk kita bisa ngikutin guideline algoritma Google terbaru. Yang berikutnya ada helpful content gitu. Nah, saat kalian bikin dari keyword research ngejawab intent, bikin konten brief gitu ya, teman-teman harus bisa bikin konten yang tujuan utamanya untuk memberikan manfaat dan nilai tambah ke user teman-teman. Nah, biasanya Google melihat konten ini bermanfaat atau enggak, itu dilihat dari yang namanya EEAT, teman-teman. EEAT itu apa aja? Ada expertise, ada experience, ada authority, ada trust. Kita bahas satu-satu. Expertise, konten yang dibuat oleh expert di bidang tersebut. Ini yang aku bilang tadi di pemilihan niche, itu nggak boleh gado-gado, cukup satu, teknologi, hukum, digital marketing, gitu. Karena Google melihatnya sekarang di sini, teman-teman. Siapa yang nulis kontennya? Ya, misal di teknologi yang nulis adalah Gadgetin, si David Gadgetin, gitu. Google udah ngeliat, oh ini orang emang expert di teknologi, gitu. Terus experience, konten yang kalian buat itu berdasarkan pengalaman, bukan refrase, gitu. Misal review iPhone 15 Pro gitu. Teman-teman udah ngegunain si 15 Pro. Jadi pengalaman kalian tulis langsung di artikel kalian, jangan refrase gitu. Terus yang ketiga, authority, seberapa komprehensif membahas suatu topik. Misal tadi iPhone 15 Pro, maka teman-teman bahas tuh iPhone 15 Pro dari review sampai ke pengalaman menggunakan iPhone 15 Pro selama 6 bulan atau selama 1 tahun gitu. Dibahas semuanya, mulai dari casingnya, soft case-nya dan lain sebagainya, itu dibikin secara komprehensif. Terus yang keempat, trust. Seberapa kredibel suatu website ngebahas si topik iPhone 15 tadi gitu. Nah, trust ini yang paling penting di algoritma sekarang ya. Jadi teman-teman bikin konten jangan sembarangan, bikin konten sesuai dengan niche, bikin konten sesuai dengan fungsinya, tujuan utamanya untuk memberikan manfaat, kasih manfaat ke audiensnya teman-teman. Nah, terus AI content. Nah, di AI content ini aku nggak nyuruh teman-teman untuk menggunakan AI content, teman-teman. Tapi di sini aku mau ngasih tahu kalau waktu AI content ini ada, banyak praktisi SEO yang menggunakan AI content atau AI generated content. Nah, saat itu memang traffic dari websitenya naik, gitu. Nah, tapi di update algoritma terakhir, ya, website-website yang menggunakan AI generated content itu anjlok, teman-teman. Ya, kenapa? Karena tadi tidak ada IET-nya, tidak ada ngebantu audiensnya gitu. Kalau misalkan dilihat nih, ini konten yang dibuat backlink sama yang bawah ini konten yang dibuat sama si AI atau ChatGPT gitu ya. Permasalahannya sama, cara mengatasi masalah deceptive site ahead. Kalau misalkan ditulis sama yang expert di bidang ini, ada 4 caranya. 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau menggunakan AI hanya menyediakan 2 solusi atas permasalahan deceptive site ahead gitu. Jadi buat teman-teman jangan lagi menggunakan AI content, kecuali teman-teman mau bikin kerangka itu nggak masalah. Tapi jangan plek-ketiplek menggunakan AI content, bikin konten di copy AI-nya masukin ke konten teman-teman, di copy masukin ke teman-teman. Itu karena akan tergerus dengan algoritma, teman-teman. Berikutnya, competitor research. Nah, competitor research ini
Aktivitas yang dilakukan praktisi SEO atau blogger dalam mengamati kompetitornya. Apa yang dilakukan sama kompetitornya? Kok bisa ya kompetitor tersebut muncul di halaman 1 pencarian Google? Kok bisa ya dia ranking 3, ranking 2, ranking 1 gitu? Kok gue nggak bisa ya gitu? Teman-teman riset, apa sih yang dilakukan sama si kompetitor teman-teman? Nah, setelah teman-teman tahu, oh dia ngelakuin ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini, teman-teman harus punya POV sendiri, POV yang unik dibandingin kompetitornya teman-teman. Itu yang disukain sama Google. Gary Fraser, teman-teman tahu, teman-teman memang expert, teman-teman memiliki sudut pandang yang unik terhadap suatu topik. Oke, ini jangan ditinggalin, ini harus terus teman-teman jalanin ya. Itu tadi on page konten, teman-teman. Kalau misalkan dari konten kita sudah bikin konten kita tuh yang bagus, yang disenangi sama Google gitu ya. Tapi kita harus juga optimasi dari sisi teknikal konten-kontennya kita. Ya, kita nggak bisa hanya mengandalkan konten, tapi teknikalnya kita acuhkan, kita abaikan. Nah, untuk bisa bikin website teman-teman disukain sama Google, teman-teman mau nggak mau harus jalanin holistiknya dari on page konten ke on page teknikal. Udah bikin on page-nya bagus, kita bikin teknikalnya bagus. Oke, yang pertama ada robots.txt. Nah, robots.txt ini, teman-teman, ini adalah sebuah file yang isinya itu aturan dari teman-teman untuk robot. Robot mana yang boleh crawling website teman-teman, robot mana yang tidak boleh crawling website teman-teman. Kalau dianalogikan CEO-nya Turn Backlink gitu ya, dia pernah bilang kalau robots.txt itu kayak jalan tol gitu. Nah, robotnya itu kendaraan. Ada kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 gitu ya. Nah, kalian bikin rules yang masuk jalan tol itu hanya boleh kendaraan roda 4. Roda 2 nggak boleh. Itu yang dikatakan sebagai robots.txt. Bentukannya seperti ini. User agent, apa sih user agent? Nah, mungkin yang developer udah tahu user agent itu apa. Kalau kalian cari user agent di search engine, itu ada banyak banget ribuan, teman-teman. Itu adalah bot yang crawling website teman-teman. Ada smartphone bot, ada desktop bot, gitu. Banyak banget, aku nggak hafal user agent itu. Nah, di user agent ini kita kasih bintang, artinya untuk semua user agent itu tidak diperbolehkan untuk crawling WP admin. Kenapa? Karena kalau WP admin ini diindeks, ya, ini bisa muncul di SCRP. Kalau bisa muncul di SCRP, kemungkinan besar untuk dibobol, kemungkinan dibobolnya jauh lebih besar, gitu, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman kalau menggunakan WordPress, pastikan search engine visibility-nya itu di anti, teman-teman. Teman-teman cek nih di WordPress-nya, ya. Kalau misalkan ini di checklist discourage search engine from indexing this site, maka sampai kapanpun konten teman-teman yang udah bagus tadi, yang udah ngejawab intent tadi, itu tidak akan mungkin ditemukan di search engine. Oke, ini caranya untuk bikin robots.txt, teman-teman buka note ya, buka note-nya, terus user agent bintang, disallow, halaman-halaman mana aja yang kalian mau, yang kalian tidak mau, yang kalian tidak mau di crawl oleh Google Bot. Ini ada WP admin atau disallow admin confirmation gitu, dan aku hanya memperbolehkan Google Bot untuk masuk ke blog underscore slash review. Nah, setelah itu kalian copy, masukin ke SEO Management Tools. Nah, ini macam-macam. Ada yang pakai Rankmed, ada yang pakai Yoast, ada yang pakai All SEO. Ini tinggal di copy terus masukin ke sini. Itu robots.txt. Coba abis ini kalian cek apakah di WordPress-nya kalian kalian tick discourage search engine visibility-nya. Oke, terus yang berikutnya itu ada sitemap. Ini yang nggak kalah penting sama robots.txt, teman-teman. Nah, sebagai pemilik website, tentu teman-teman ada halaman about, ada programs, member, domain, contact gitu ya. Nah, ini kan halaman-halaman penting gitu. Nah, halaman-halaman penting ini kalian petakan pakai yang namanya sitemap. Ini mempermudah Google untuk melihat halaman penting mana aja yang ada di peta situsnya teman-teman gitu. Nah, kalau lihat di sini ada turnbacklink.com/post, berarti ini sitemap yang isinya postingan artikel.
Turnbacklink.com/page sitemap ini berarti peta situs yang isinya halaman-halaman about, terus misalkan ada kontak, terus misalkan ada produk dan layanan, ini masuknya di page. Terus kalau turn backlink kategori berarti masuk di kategori dari artikel itu. Nah, gimana caranya bikin sitemap? Nah, ini pakai ini tampilannya rank map, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke apa namanya SEO management tools-nya, ke Yoast, ke rank map atau kemana teman-teman masuk, terus teman-teman tinggal copy aja link ini, kemudian masuk ke sitemap, kemudian teman-teman paste di sini, kemudian submit gitu. Google sudah bisa, nantinya tinggal tunggu beberapa menit, itu nantinya Google udah bisa akses sitemap teman-teman gitu. Nah, ini juga salah satu upaya supaya website kita bisa diindeks sama si Google gitu. Kemudian site structure. Nah, teman-teman jangan bikin site structure yang berlibat gitu ya. Ini menjadi penting karena semua semua halaman yang ada di site structure teman-teman itu wajib kudu bisa diakses sama Googlebot. Oke, jangan ada halaman-halaman penting di dalam struktur teman-teman itu yang tidak bisa diakses sama si Google Bot. Nah, masing-masing halaman, misalkan tadi ada homepage, ada about us gitu. Untuk kalian bisa ngebantu Google, kasih yang namanya apa? Tadi aku kasih info di on page content, dibantu dengan kasih apa, teman-teman? Boleh kasih komennya? Guys, nyimak nggak nih kalian? Di on page content tadi aku ngebahas apa untuk ngebantu nemuin halamannya, guys? Ada yang tahu? Robots.txt sampai Robots.txt di on page content. Sebelum technical tadi aku nyebutin untuk kita bisa ngebantu halaman itu bisa ditemukan sama si internal link. Pintar buat teman-teman yang nyimak, good. Jadi dikasih halaman yang tadi ada about us, sambungin internal linknya kemana, kayak yang relevan, ke kontak, sambungin. Jadi ketika dia masuk, si Googlebot masuk ke satu halaman, dia nggak mandek, dia nggak buntu gitu. Dia bisa nemuin halaman-halaman lain pakai internal link tadi atau pakai CTA button. Itu ya teman-teman. Terus ada yang paling penting lagi, HTTPS. Jangan sampai website teman-teman itu nggak secure ketika ada audiens atau ada users yang akses website teman-teman gitu. Karena ini mempengaruhi ranking teman-teman ya. Google nggak akan munculin website teman-teman kalau nggak secure. Kontennya udah bagus, udah ngejawab intent gitu ya, sudah relevan gitu ya. Tapi masih HTTP gitu, nggak secure gitu. Itu juga nggak akan bisa muncul di SERP teman-teman. Makanya ini yang dikerjain ya. Ini untuk juga meningkatkan user experience dan juga kasih tahu ke Google kalau audiens yang masuk ke website kita itu insya Allah secure datanya. Yang berikutnya ini ada caranya. Teman-teman bisa masuk ke si panel, terus pilih ke SSL atau TLS status, terus run ya. Ini sebelum di run isinya merah semua. Belum secure. Nah, ketika udah di-run, dia nanti akan hijau-hijau gitu ya. Jadi teman-teman masuk ke si panel, terus jalanin. Nah, kemudian ada canonical. Nah, canonical ini teman-teman itu ibarat kata rumahnya teman-teman gitu. Teman-teman kalau pesen beli barang online gitu ya, si kurirnya tuh udah tahu. Kurirnya itu dianalogikan sebagai Google Bot. Nah, rumah kalian sebagai URL-nya. Ketika dia nganterin barang, udah tahu itu rumahnya, itu udah tahu rumahnya, gitu. Nah, canonical itu kita declare URL mana yang yang paling tepat lah, yang original gitu. Nah, sedangkan yang lainnya itu copied version gitu atau versi kopiannya gitu. Nah, hal ini banyak banget yang salah dalam mengimplementasikan canonical. Ada media besar. Ini kita kasih contoh media besarnya. Apa yang salah? Aku bantu jawab ya, teman-teman bantu analisa
sorry, sebelum sebelum ke situ kita belajar cara pasang canonical-nya. Itu nanti teman-teman kalau menggunakan WordPress masuk ke postingan, terus pilih postingannya, masukin canonical URL-nya di sini, gitu. Nah, ini ada kuis, teman-teman. Ada media besar, ini media besar di Indonesia yang dia menggunakan pagination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, ya. Ini ada di halaman 1, teman-teman. Kira-kira canonical-nya yang benar yang atas apa yang bawah? Boleh tulis nggak di kolom komentar? Liputan 6. Jangan tebak brand ya, Mas. Jawab yang atas yang benar. Yang lain, bawah. Baru 2 orang nih yang jawab. Aku tunggu. Bawah, 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 bawah. Kalau page 2 yang atas. Oke. Boleh tahu nggak kenapa teman-teman yang bawah pilih yang bawah? Karena page 1. Kalau yang page 2, Mas Andi belum tahu. Oke guys, jadi gini, canonical itu fungsinya tadi satu, menunjukkan originalnya yang mana, gitu. Originalnya yang mana. Kalau misalkan ada pagination kayak gini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sampai 100 pun, canonicalnya cuma satu, yang bawah. Walaupun nanti dia ada di page 2, canonicalnya tetap yang bawah. Dia ada di page 3 yang bawah. Canonicalnya nggak boleh news page 2 sama dengan page sama dengan 2. Kalau dia lagi di 2. Kalau dia di 3, page sama dengan 3 itu nggak boleh canonical kayak gitu. Itu salah. Yang benar adalah satu. Karena dia ada di blognya news, ya, di kanal lagi di kanalnya makanan. Walaupun dia ada di halaman 2, 3, 4, 5, 6, cukup satu news doang URL yang ini canonicalnya. Jangan yang ini. Ini beda URL, nanti di crawling ternyata sebenarnya fungsinya sama. Cuman ngabisin yang namanya crawl budget gitu. Ya, teman-teman, ini tolong diimplementasikan buat teman-teman blogger atau buat teman-teman SEO, buat teman-teman developer yang websitenya menggunakan pagination seperti ini, gitu ya. Lanjut ke metadata. Ini paling udah sering kalian dapetin lah metadata di seminar-seminar atau di mana gitu ya. Tapi ini aspek yang penting juga guys di metadata ya. Kalian bisa ngasih tahu Google konten kalian punya fungsi, konten kalian ngebahas satu topik itu pakai metadata gitu ya. Karena nantinya metadata ini berguna untuk ngebantu Google dalam memahami kontennya teman-teman. Konten ini ngebahas apa, ini gambar apa gitu ya. Ini yang paling penting adalah heading tag. Heading tag itu dimulai dari H1, H2, H3, H4, H5 dan seterusnya. Nah, meta descriptions ini adalah tag untuk kita memberikan gambaran ke Google konten kita tuh sebenarnya ngebahas apa. Terus ada alt image. Seperti yang kita tahu kalau Google Bot itu sebenarnya belum bisa ngebaca gambar gitu ya. Nah, gambar ini kita kasih tahu pakai alt tag atau alt image gitu. Ini tuh gambarnya gambar apa. Kemudian anchor text ini adalah penamaan link, penamaan internal link tadi gitu. Ini penting. Ini link apa? Ini link menuju ke halaman digital marketing, halaman sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Terus breadcrumbs ini juga nggak kalah penting teman-teman. Ini sangat disukain sama Google karena dengan breadcrumbs ini Google jadi tahu posisi dia sekarang itu lagi di mana. Misalkan di konten 60 contoh bio Instagram keren yang bisa kamu tiru agar tambah banyak followers. Kalian lihat nih tulisan yang kecil ini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini yang kecil ini. Ini ada gambar rumah mengindikasikan homepage, terus masuk ke artikel, terus masuk ke konten. Nah, dari sini Google tuh tahu dia posisinya lagi di dalam konten 60 contoh bio Instagram yang bisa kamu tiru agar tambah banyak followers. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya breadcrumbs di blognya, di websitenya, itu bisa ditambahkan. Karena ini juga bisa ngebantu konten teman-teman di indeks lebih cepat.
Terus ada yang namanya skema markup. Nah, ini penting banget guys, karena dalam dalam satu website itu punya banyak halaman yang fungsinya beda-beda. Ada blog buat ngasih informasi ke audiens, ada produk buat jualan, ada about us buat ngasih informasi, gitu, ya. Nah, skema markup ini digunakan sama kita, si pemilik website, untuk ngasih tahu ke Google, hey Google, ini halaman produk. Hey Google, ini halaman Google. Ini halaman blog. Hey Google, ini halaman about us. Gitu. Ini pakai skema markup. Nah, di artikel sendiri itu ada banyak banget skema markupnya. Misalkan di sini ada nggak yang blognya niche-nya food and beverage ngebahas resep makanan? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Resep makanan itu ya ada skema markupnya teman-teman. Ada struktur datanya. Nah, struktur datanya tadi bisa teman-teman gunakan untuk memberikan informasi yang jauh lebih jelas ke Googlebot saat Googlebot nge-crawling website kita. Kayak bahannya apa aja, kemudian berapa lama masaknya, step by step-nya gimana, apa dulu yang dimasukin. Nah, selain itu, ada satu tema. Kalau misalkan teman-teman bikin list resep makanan, ada satu tema yang ngedukung tema WordPress ya. Tema WordPress yang mendukung niche ini gitu. Teman-teman nggak ribet-ribet harus ngisi codingan kayak gini, gitu ya. Teman-teman tinggal isi aja di dalam temanya itu ada fitur untuk ngisi resepnya, bahannya apa aja, berapa banyak, berapa lama masaknya, step by stepnya apa dulu yang dimasukin ke panci dan lain sebagainya, itu ada temanya. Itu sangat ngebantu buat blogger-blogger yang niche-nya itu di food and beverage, topiknya resep makanan. Nah, terus yang lebih disenangin lagi sama Google, teman-teman nggak boleh nih, teman-teman blogger, teman-teman SEO itu mengabaikan semua isu yang ada di Google Search Console. Teman-teman harus sering masuk ke Google Search Console, masuk ke halaman pages, masuk ke halaman pages, kalian lihat ada berapa banyak URL yang tidak diindeks sama Google. Nah, ini alasannya. Alasan ini nggak boleh didiemin, teman-teman. Penyebab-penyebab nggak ke indeks ini, teman-teman harus kerjain. Jangan nggak dikerjain. Misalkan page with redirect. Kalau memang ini dianggapnya teman-teman melakukan redirections, artinya ini expected, teman-teman bisa melakukan validation fix di Search Console. Memang ini redirect. Supaya reason ini tidak lagi muncul di Google Search Console. Gitu. Nah, terus di sini ada source, teman-teman nih. Ada tulisan source yang ngasih tahu permasalahan ini sumbernya dari mana. Dari website sama ada Google System. Kalau website berarti permasalahan tersebut muncul dari diri kita sebagai pemilik website. Websitenya ada yang masalah. Tapi kalau Google System berarti issues ini muncul karena Google Systemnya. Oke, page with redirect kalau expected ya udah validate fix. Not found 404 atau memang kalian udah menghapus halaman tersebut, validate fix. Duplicate kalau teman-teman nggak pasang canonical, ini muncul permasalahannya. Mana yang originalnya? Teman-teman kerjain dulu, baru teman-teman validasi di Search Console. Crawl, currently not index. Google udah nge-crawl, tapi nggak mau ke index. Karena dianggapnya konten teman-teman nggak ada value-nya. Konten teman-teman dianggap belum pantas untuk bisa muncul di SERP. Nah, optimasi dulu. Lihat lagi apa yang bikin tidak Google nggak mau indeks. Search intent, keyword research, apakah udah relevan, IEAT-nya udah kepasang, about us-nya ada apa enggak, penulisnya siapa gitu. Baru ketika teman-teman lihat, oh konten gue belum ada nih, ditulisnya masih sama admin, belum ngebahas satu topik secara komprehensif. Kerjain itu, balik lagi ke Search Console, validate fix ini. Solve for offer gitu. Nah, ini solve for offer artinya teman-teman server ngelihat kalau
ini kodenya 200, artinya bisa diakses. Tapi Google buat melihat kalau ini tidak ada konten stop over. Solusinya, teman-teman cek lagi, apakah memang kontennya tidak ada. Kalau memang misalkan dianggapnya nggak ada, berarti data ini yang ada di Search Console anomali. Teman-teman boleh langsung validate fix-nya. Discover Carolina Index. Google udah nemuin pakai internal link tadi, tapi belum mau nge-index. Ini sama, dua hal ini nih. Yang Google System optimasinya sama. Exclude by no index tags. Tagging itu buat teman-teman ngasih tahu ke Google berapa banyak kayak tadi tuh Instagram, aku cari di turn backlink di Instagram berapa banyak konten yang berkaitan dengan Instagram. Nah, kalau misalkan itu memang tidak mau diindeks sama teman-teman, monggo langsung aja di validate. Tapi kalau misalkan mau diindeks, kerjain. Ya, mungkin ini di tag-nya itu dipasangin robots.txt sehingga dia nggak bisa diindeks gitu ya. Alternate page with proper canonical tag. Nah, ini yang Google tentukan sendiri. Teman-teman sudah menentukan canonical, tapi canonical itu dipilih sama si Google. Validate fix. Ini juga sama, duplicate. Google choose different canonical than user. Kalian sudah melakukan canonical, tapi Google-nya milih canonical yang lain. Server error 5xx, ini teman-teman jalanin dulu, cek dulu servernya, itu error atau enggak. Kalau misalnya udah nggak error, validate. Oke, sekarang kita masuk ke mastering of page optimization. Teman-teman sudah bikin kontennya bagus, kontennya disukai sama Google, teknikalnya bisa diakses semua sama Google konten-kontennya. Sekarang strateginya gimana caranya website lain itu bisa merekomendasikan kita expert di satu topical authority tadi. Misal di bahasan apa tadi? Misalkan kesehatan gitu ya. Saat ngomongin kesehatan, yang jago website A. Misalkan digital marketing, saat ngomongin digital marketing ini sistem backlink yang oke gitu. Oke, itu kasarnya. Ya, intinya ini off page ini dilakukan di luar dari website kita. Kalau on page tadi kita yang ngerjain eksekusi sendiri, off page kita melakukan aktivitas di luar dari website kita untuk mendapatkan yang namanya content placement lah, link building lah, dan lain sebagainya gitu ya. Ini menjadi aspek penting. Konten udah bagus, gimana caranya biar Google melihat konten website lain ngerujuk ke sini. Yang pertama dari purposing konten. Ini sedikit nih, ini bagian off page yang dikerjain sedikit di sisi kita gitu ya. Misalkan dari blog post gitu. Ada update terbaru nih datanya gitu ya. Nah, data terbaru ini kalian ngelakuin perubahan format. Di purposing itu perubahan format. Dari yang tadinya blog post bisa jadi konten sosial media, bisa jadi e-book, bisa jadi podcast, video, email series, dan biasanya untuk kita dapetin backlink diubahnya ke infografis, teman-teman. Dibuat angka-angka, diagram, table, dan lain sebagainya. Untuk bikin jauh lebih menarik untuk modal pitching ke lawan kita nanti. Nah, ketika kita sudah melakukan repurposing, kita mulai nge-reach out media-media. Waktu itu aku nggak buat brand itu populer tahun 2022 gitu ya. Ini aku reach out dari iCar Asia sama Grip Auto yang dia itu media yang ngebahas soal itu juga. Kita reach out nama kita siapa, kita reach out mereka di LinkedIn nama kita siapa, kita bilang kita punya data terkait titol gitu ya. Nanti dia akan membalas dan melanjutkan apa kerjasama ini gitu melalui WhatsApp. Aku nggak bisa share WhatsApp-nya ya teman-teman. Ini di LinkedIn aja. Permulaan kerjasama ini bisa terjadi gitu. Terus yang kedua, setelah konten repurposing, teman-teman juga bisa ngelakuin yang namanya content amplification untuk ngebantu konten teman-teman itu bisa diindeks lebih cepat. Jadi content amplification itu teman-teman pendistribusian konten artikel teman-teman di channel-channel lain. Misal yang blogger punya yang namanya social media, ada Instagram, TikTok, Twitter, maka link artikelnya itu publish di social media tersebut. Oke, itu namanya content amplification gitu. Berikutnya ada guest posting. Awal aku berkarir jadi SEO, aku title SEO-nya adalah SEO link building.
Nah, kerjanya itu bukan keyword research waktu itu aku nggak bikin konten, tapi waktu itu di sini aku tuh part time nah niche-nya itu portal job pencarian kerja di Singapura. Waktu itu aku remote. Nah, part time-ku itu aku cuman diminta ngefilter orang yang mau nulis di blognya tempat aku kerja, ya, aku harus lihat lagi tulisannya dia itu kita punya standar. Kita yang bikin standar 500 kata, terus dalam kontennya tidak boleh ada link kompetitor, tidak boleh jualan apapun, baru kita terima tulisan mereka. Terus kita publish di job portal kita, di konten yang kita, di website kita. Itu yang dinamakan dengan guest posting atau guest blogging. Teman-teman harus cari orang yang open atau pemilik website yang open sama guest blogging ini. Tentunya harus sesuai, harus sama dengan niche teman-teman. Ya. Terus ada yang namanya link building. Nah, ini mirip-mirip sama guest posting, cuman kalau link building ya, itu tidak ada standar, teman-teman, kayak harus 500 kata, ini enggak. Kita kita apa namanya mencari lagi website yang satu niche sama kita. Intinya link building ini mengumpulkan link lah, mengumpulkan link dari website lain ke website kita secara gratis, ya teman-teman. Nah, caranya ini ada komunitas di Telegram, ya. Ini ada hashtag mencari backlink nih. Selamat sore teman-teman, gitu. Merupakan jasa home care untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dia niche-nya itu kesehatan, dia nyari website dengan kesehatan, gizi nutrisi, rumah sakit, teknologi kesehatan gitu. Nah, ini teman-teman bisa kolaborasi sama dia, tukeran link gitu ya. Terus aku juga pernah di reach out sama ini website-nya kalau nggak salah pendidikan, dia ngebahas soal gaji apa. Terus di website itu ada kategori soal uh, gaji juga gitu. Lalu gajinya gaji PLN atau apa gitu, aku lupa. Dia nge-reach aku, dia bilang mau kerja sama, akhirnya aku kirim kontak email dan berlanjut ke WhatsApp. Di situ ada pertukaran 3 konten waktu sama si orang ini. Sama orang ini aku tukeran 3 konten gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat backlink yang gratis gitu, link building yang gratis. Nah, cuman teman-teman, aku kasih tips ke teman-teman terkait dengan link building ini. Ya, aku metodenya tadi satu website dia nih dapat 3 URL. Itu sebenarnya kurang atau kurang maksimal untuk mendapatkan link building. Yang bagus, satu domain itu ngasih 1 URL ke kita. Atau kalau bahasanya di Ahrefs atau di Semrush itu referring domain. Referring domainnya harus lebih banyak ketimbang referring page. Gitu. Jadi teman-teman, tips dari aku ketika link building, jangan satu website ngasih banyak link, tapi kalau bisa satu website satu link tapi banyak domainnya. Domain A ngasih satu link, domain B ngasih satu link, domain C ngasih satu link gitu. Oke? Terus yang berikutnya ada content placement ya. Ini udah cara terakhir untuk teman-teman dapetin ngejalanin off page optimization itu dengan beli backlink, teman-teman. Banyak jasa beli backlink, cuman teman-teman harus hati-hati. Perhatikan yang paling penting adalah aku nggak bosen-bosen nyebutin kalau websitenya itu harus satu niche sama teman-teman. Kalau misalkan tadi ada media yang identikalnya salah, tadi jualan backlink gitu ya, terus teman-teman punya apa namanya niche website food and beverage, kanalnya food tadi itu bisa bisa relevan dengan kontennya teman-teman gitu. Nah, ini ada jualannya. Halo, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan link edu gitu ya, blog bertraffic dan media nasional. Bisa lihat di sini ada update webnya dan tinggal dibuka linknya. Ini harga-harganya dia gitu. Cuman menurutku yang kurang dari dia adalah dia menggunakan AI generated gitu. Lebih baik teman-teman nyediain konten sendiri, teman-teman kasih linknya ke kanalnya dia gitu. Ini ada banyak banget sih teman-teman yang jualan ya. Jadi teman-teman kalau emang ada budget perusahaannya atau teman-teman blogger habis dapat AdSense mau boost postingannya, mau boost artikelnya, bisa diputar duitnya untuk beli backlink. Oke, sampai sini aku kembalikan ke Mbak Nanas. Silakan Mbak Nanas. Aku juga mau infoin untuk teman-teman yang ingin akses video-video kelas Tanya Dominisia yang lain,
Itu bisa banget cek di YouTube-nya kita, YouTube Dominesia, dengan ada di playlist kelas tanya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di YouTube Dominesia. Itu kita sudah eh, kumpulkan di situ semua. Jadi dari awal sampai akhir, teman-teman bisa cek di situ. Yang belum join Telegram, bisa join dulu biar nanti lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dari Dominesia gitu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Dari aku pribadi, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas tanya Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kelas tanya bulan depan.